Kembali lagi di berita akhir pekan, konten berita dari USS Fits yang selalu di-upload di jam-jam overthinking. Kemarin gue tungguin mana nih BAP, setengah 2 pagi dia uploadnya, gokil. Gokil. Emang kayaknya USS nih mau melebarkan market ke target-target Satpam Shift 3 kayaknya kebetulan. Menghibur dini hari, maksudnya dini hari bacain berita kan, apa ya, gue berasa Jeremy Teti netizen gitu maksudnya. Gila ya, kayak emang nih USS nih gak mau bersaing sama YouTube lain, maunya bersaingnya sama Liga Champion kayaknya mereka. Makanya nih mungkin produser juga jangan kaget misalnya viewers episode kemarin agak turun karena nguploadnya bentrok jadwal Gen Z Sleepy Call gitu kan. Kayak ya Gen Z Sleepy Call mana kepikiran isu-isu sosial, gak kepikiran gitu kan. Kayak sayang kamu gak ngantuk? Enggak nih lagi baca draft-draft RKUHP gitu, gak ada. Tolonglah upload dari USS lah, kita prime time dikit bro gitu, kita paham algoritma dikit lah, maksudnya ini malu kalau ditonton Eno Bening gitu, maksud gue kan pakar algoritma TikTok gitu, tolong lah ya. Oke, kita langsung saja ke berita pertama gitu. Ubud dinobatkan menjadi kota terbaik nomor 3 di dunia. Nomor 1 kita nggak tahu di mana tuh, bukan Bekasi yang jelas kayaknya lah ya, kayak agak aneh kalau Bekasi ngalahin Ubud gitu. Tapi Ubud emang jelas lah kota yang baik karena lu kalau tahu sejarahnya Ubud tuh diambil dari kata obat gitu. Karena dulu ditemukan, enggak benar nih enggak serius nih pengetahuan netizen. Nih bukan jokes plesetan bangsat, ini emang benar gitu. Ubud tuh diambil dari kata obat karena dulu di sana banyak anak Jaksel ngeboti gitu. Enggak, bukan. Itu sekarang mungkin sekarang ya. Dulu banyak tanaman yang bisa jadi obat ditemukan di sana gitu. Beda sama di Jaktim, kalau pun ada obat disebutnya boat di sana gitu. Nggak bisa gitu kan. Makanya kita nggak heran kalau Ubud jadi tempat healing, tempat meluka, tempat orang-orang yoga ya kan. Beda sama di Jaktim, yoga juga kalau ada orang nama yoga paling dipanggil Agoy di sana kan. Jadi ya gimana mau dapat penghargaan gitu kan maksud gue. Nah berikutnya, Citayam Fashion Week lagi-lagi ya viral karena banyak anak-anak Citayam yang tidur di stasiun. Tapi gue ngerasa kok kayaknya makin lama Citayam Fashion Week ini kayak dicari-cari kesalahannya gitu kan. Kayak awalnya tuh karena buang sampah sembarangan gitu. Kedua tuh karena tidur sembarangan di sana gitu ya kan. Padahal kan mereka sebenarnya cukup membantu juga menurut gue gitu, menaikkan omset UMKM di sana ya kan, menaikkan penjualan fashion, abis itu sampai JJ diangkat dari duta nongkrong gitu kan, dikasih fasilitas sama pemerintah gitu. Sampai Ridwan Kamil ke sana, sampai Pak Anies ngajak orang-orang dari Eropa ke sana. Gue jadi mikir jangan-jangan memang Citayam Fashion Week ini emang ya program pemerintah gitu. Jangan-jangan selama ini kan, karena kan ada bonge dan kurma gitu, bonge kurma BK Bung Karno gitu. Maksud gue itu nggak mungkin kebetulan netizen, pasti ada hubungannya kan. Terus brand di sana yang dipakai Erigo gitu. Nah kan inget loh ada RI dalam Erigo gitu maksud gue. Kayak Erigo yuk gitu kan. Ini program pemerintah nih, gue yakin nih gitu kan. Makanya mungkin fasilitas dari pemerintah jangan beasiswa gitu. Karena kan Roy menolak beasiswa. Mungkin mereka lebih butuh kos-kosan untuk mereka tidur di sana kan. Kayaknya anak-anak Citayam ini lebih berhak tidur di kos-kosan dibanding ya anak Jaksel yang tidur di kos-kosan mampang seks bebas tanpa status gitu. Mendingan buat mereka gitu kan. Makanya jangan dihina-hina menurut gua warga Citayam ini gitu. Makanya ini spesial untuk warga Citayam ya. Di episode ini nih gua akan biar ya kan headset Vivan Second. Ya, jadi untuk orang-orang yang masih nge-hate warga Citayam, gue cuma pengen bilang satu hal aja. Slebeo. Ya. Aduh, makin lama makin goblok BAP kayak netizen ya. Anjing. Iya. Nah, berikutnya ini sebenarnya nyebelin nih ya. Depok katanya memperlebar trotoarnya supaya bisa dipakai kayak Citayam Fashion Week gitu. Tolonglah Depok, lu kok FOMO gitu jadi kota gitu kan. Lo mau bikin fashion show juga, kayak kita nih belum lupa lu 2 bulan lalu bikin fashion show monyet di sana. Gue masih inget gue bacain di sini itu ya kan, gimana sih? Di Depok kalau trotoar diperpanjang paling nggak ada orang fashion show, yang ada motor-motor lawan arah itu di Margonda. Udah kerasa gitu kan, fashion ntar dulu lah Depok, lalu urusin dulu minggu lalu ada cewek ngaku malaikat di sana, gimana tuh?
Itu dulu lu urusin gitu kan. Lagian percuma gitu ya menurut gue, misalkan Citayam Fashion Week laku di Depok nih, banyak yang datang gitu. Terus dapat penghasilan, ntar paling ujung-ujungnya ya dituduh babi ngepet, enggak jauh-jauh gitu kan. Selalu kayak gitu. Lagian kalau di SCBD kan enak, banyak gedung-gedung tinggi, view juga bagus gitu. Di Depok paling tinggi cuman baliho wali kota kalau nggak salah. Itu udah bangunan paling tinggi gitu ya kan. Kalau di SCBD juga ada coffee shop, ada stasiun MRT gitu-gitu. Depok paling lu mau main di mana? Rumah Ayah Ojak paling netizen. Itu udah yang paling bagus. Lagian fashion show di Depok juga capek kali karena jalannya lurus doang gitu kan, lu nggak ada variasi gitu maksudnya kan. Udah gitu fashion show kan pakai lagu kan. Lu fashion show di Depok lurus doang, lampu merah bentrok sama lagu wali kota gitu. Susah gitu ya kan. Tolonglah warga Depok lu jangan FOMO gitu. Lagian kan kalian juga udah banyak bikin tren sebelum SCBD bikin tren gitu kan. Kan kalian jangan lupa loh kan Covid kan berawal dari Depok tuh, kurang ngetren apa? Sampai sekarang masih happening gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah berkecil hati Depok, nggak usah niru-niru lah ya. Nah berikutnya katanya arkeolog menemukan kondom Firaun gitu. Nah ini kondom Firaun gitu ya kan. Maksud gue Firaun aja masih pakai kondom gitu ya kan. Sumpah selaknat-laknatnya Firaun masih takut MBA dia. Nah lu orang biasa nginep di Oyo 200.000 exclude breakfast kok gak mau pakai kondom lo anjing. Firaun aja pakai lo. Ini secara nggak langsung Firaun udah melaksanakan program pemerintah gitu ya kan. KB, kafir berencana. Ya. Nah, cuman kan gue Firaun kalau di kepala gue kayak dia badannya gede kalau nggak salah. Pas gue kecil kayaknya Firaun tuh badan gede gitu. Makanya nih arkeolog juga yakin nggak itu kondom gitu kan. Nih, siapa tahu tote bag Firaun kan, kita nggak tahu gitu ya kan. Walaupun kalau kita mau main tebak-tebakan sedikit netizen ya, kayak kenapa orang takut sama Firaun gitu? Karena ada fear dalam Firaun gitu. Oke, next. Berita berikutnya. Nah ini juga goblok nih. Katanya Winnie the Pooh ingin dijadikan film horor gitu. Maksudnya Winnie the Pooh jahat tuh gimana? Dia mau nenggelemin orang di madu gitu atau setan pakai crop top itu juga kurang serem menurut gua. Winnie the Pooh crop top netizen kan, crop top merah dia kan, setan crop top kurang asik lah gitu. Ya walaupun cewek-cewek pakai crop top di Winnie the Fest banyak yang kelakuannya kayak setan, tapi kan ya kurang pantas gitu. Winnie the Pooh dijadiin film serem tuh nggak terlalu masuk menurut gue. Yang mungkin masih lebih serem Aladin sebenarnya kalau kita pikir-pikir netizen ya. Kayak Aladin tuh cowok miskin mau deketin princess, pas nggak dapet cari pesugihan gitu. Nah itu baru horor kan. Little Mermaid gitu, kayak cewek mermaid jatuh cinta sama orang sampai rela ngorbanin pita suaranya gitu, kayak demi cinta mengorbankan freedom of speech gitu. Itu kan itu baru film serem gitu. Maksud gue Beauty and the Beast kan pertama mengajarkan bestiality sejak dini gitu, itu udah salah. Kedua, Beast nih dia tuh mensekap Belle loh di dalam rumahnya selama berbulan-bulan. Beast nih itu harusnya judulnya Beauty and Bupati Langkat harusnya, bukan sama-sama disekap gitu maksudnya. Sleeping Beauty tuh nyipok cewek koma tanpa konsen. Itu gila loh. Untung peri-perinya gak ada yang main Twitter, kalau gak kena spill itu. Beauty and the Beast tuh gila banget menurut gua gitu ya. Nah berita terakhir ini adalah di Texas University itu ada kampus jurusan hairstyle ya kan. Maksud gua fungsinya di mana belajar hairstyle itu? Belajar hairstyle masih ada gunanya mungkin, tapi belajar hairstyle kayak lu ketemu calon mertua kayak kamu kuliah apa? Hairstyle tante gitu. Mengharapkan apa gitu ya kan? Interview kerja, saya cum laude Pak. Oh cum laude, iya. Jurusan apa? Hairstyles gitu. Bos lu akan kayak, wah ini nggak ada gunanya mas. Hairstyles nggak kepake di sini. Zain Malik boleh. Ya, nggak sama aja. Walaupun tapi memang di luar akhir-akhir ini banyak ya. Kayak gue pernah lihat juga ada kuliah Taylor Swift, ada kuliah The Beatles juga sempat ada gitu. Sama sekarang hairstyle. Nah di Indonesia belum ada nih. Mungkin kan harus ada juga menurut gue supaya kita bisa belajar. Misalkan kuliah tentang Nadiem Makarim gitu. Karena kita mau belajar juga bikin startup yang bagus. Atau misalnya kuliah tentang Dustin Tiffany gitu. Kan itu juga mau belajar cara dapet cewek tuh gimana sih Tin gitu kan. Ya asal jangan kuliah tentang Kevin the People gitu kan. Maksud gue itu mendingan lu nganggur menurut gue gitu. Sama aja gitu. Ya itulah berita akhir pekan pada minggu ini. Weekly recommendation gue adalah buat yang di Medan datanglah ke acara USS Downtown Market di Daly Park tanggal 29 sampai 31 Juli gitu. Sempatkanlah waktu untuk datang sana bagi netizen-netizen yang di Medan ya. Oke itu aja BAP per minggu ini, gue Zidane Kutip pamit.